innocent people. No! We have more in common with the people of Iran than the people in the White House. Trump is a war criminal with no regard for human life. Whether it is in Iran, whether it's in Gaza, Lebanon, Cuba, Venezuela, or right here at home. Dunia baru saja menyambut kabar gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Tapi hanya dalam hitungan jam, Lebanon justru berubah menjadi neraka. Lebih dari 250 orang tewas dalam satu hari dalam serangan terbesar Israel sejak konflik dimulai. Ledakan terjadi beruntun di Beirut. Gedung-gedung runtuh, warga sipil terjebak dan anak-anak menjadi korban di tengah kawasan permukiman. Padahal sebelumnya, Iran menyebut Lebanon harus masuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Namun di saat dunia bicara damai, serangan justru terus berlanjut. Yang mengejutkan, reaksi keras bukan hanya datang dari Iran dan sekutunya. Tokoh politik Amerika mulai mengkritik. Negara-negara dunia menekan dan di jalanan, rakyat global mulai bergerak. Dari Chicago, London, hingga Istanbul. Satu suara mulai terdengar, perang ini harus dihentikan. Sekarang apakah ini masih sekedar konflik regional atau dunia benar-benar mulai berbalik melawan Israel? Serangan itu datang cepat dan masif. Dalam waktu sekitar 10 menit, sebanyak sekitar 160 rudal menghantam lebih dari 100 titik secara bersamaan di Beirut, Bekaa Valley, dan wilayah selatan Lebanon dalam operasi yang disebut sebagai serangan terkoordinasi terbesar sejak konflik dimulai. Dampaknya langsung terasa brutal. Layanan sipil Lebanon melaporkan sedikitnya 254 orang tewas dan lebih dari 1.100 luka-luka hanya dalam satu hari. Ini menjadi hari paling mematikan sejak perang meletus pada awal Maret. Sebagian besar serangan menghantam kawasan padat penduduk. Ledakan terjadi di pusat kota Beirut tanpa peringatan, memicu kepanikan di jalanan. Warga berlarian, kendaraan ditinggalkan, dan banyak korban harus dibawa menggunakan motor karena ambulans tidak cukup menjangkau lokasi tepat waktu. Di salah satu lokasi, setengah bangunan apartemen runtuh. Tim penyelamat harus menggunakan crane untuk mengevakuasi warga yang terjebak di lantai atas. Sementara rumah sakit mulai kewalahan, bahkan meminta donasi darah dari semua golongan karena jumlah korban terus bertambah. Seorang pria di Beirut dalam wawancara dengan Al Jazeera mengatakan, tidak ada target militer di sini, ini hanya bangunan tempat tinggal. There's nothing unusual going on here. They just targeted civilians. It's a residential building, elderly kids. I carried a 3-year-old injured kid, shrapnels in his head. It's just criminal. Kesaksian itu memperkuat tuduhan bahwa serangan tidak hanya menyasar infrastruktur militer, tapi juga menyentuh kehidupan sipil secara langsung. Bahkan Kepala HAM PBB, Volker Turk, menyebut skala kehancuran ini sebagai sesuatu yang mengerikan dan sulit dipercaya, terutama karena terjadi hanya beberapa jam setelah pembicaraan gencatan senjata diumumkan. Lebih dari 1,5 juta warga Lebanon kini terpaksa mengungsi dengan banyak wilayah kehabisan makanan dan obat-obatan akibat serangan yang terus berlanjut. Di tengah kondisi itu, satu kalimat dari warga menggambarkan semuanya. Lebanon tidak sanggup lagi menghadapi ini. اعتداء على بيروت يعني بعد ما واضح الآن هذه الصورة من Tekanan terhadap Israel kini datang dari berbagai arah, bahkan dari dalam Amerika sendiri. Gubernur Pennsylvania, Josh Shapiro,
Dalam wawancara podcast, Pod Save America menyebut Benjamin Netanyahu telah membawa Israel ke jalur berbahaya dan semakin terisolasi di komunitas internasional. Ia juga menilai kepemimpinan Netanyahu merusak dukungan bipartisan di Amerika, bahkan dikaitkan dengan kegagalan saat serangan 7 Oktober. Netanyahu, the leader of Israel, is someone who's been leading Israel down a dangerous and isolated path. I think he has made Israel more isolated in the world community. He was the leader of Israel who wasn't minding the shop when October 7th happened. So I've been very critical. Di level global, tekanan meningkat lebih keras. Amnesty International memperingatkan bahwa situasi di Lebanon telah menjadi mimpi buruk yang semakin mengerikan bagi warga sipil dan menyerukan kepada negara-negara dunia untuk segera menghentikan penjualan senjata ke Israel karena ada risiko digunakan dalam pelanggaran hukum humaniter internasional. Dari Eropa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyampaikan kritik yang jauh lebih tegas. Ia menyebut serangan Israel sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi terhadap hukum internasional dan menuntut agar Lebanon dimasukkan dalam genjatan senjata. Bahkan ia mendorong Uni Eropa untuk mempertimbangkan penangguhan kerjasama dengan Israel, serta menegaskan bahwa tidak boleh ada impunitas terhadap tindakan seperti ini. Tekanan juga datang dari sekutu barat lainnya. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan bahwa genjatan senjata tidak akan berarti jika Lebanon dibiarkan terus diserang. Ia mendesak agar Lebanon ikut dimasukkan dalam kesepakatan damai, karena tanpa itu, stabilitas kawasan tidak akan tercapai. This is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region, and it will make a difference, and I know that many Australians are concerned about the events that are occurring in Lebanon. Dari Timur Tengah, nada yang digunakan bahkan lebih keras. Kementerian Luar Negeri Oman secara langsung menyebut serangan Israel sebagai kejahatan perang dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta piagam PBB, sambil menuntut akuntabilitas penuh dari komunitas global. Di saat yang sama, muncul sinyal retakan dari dalam blok pendukung Israel. Laporan Washington Post yang dikutip oleh Times of Israel menyebut Hungaria, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu kuat Israel di Eropa, dilaporkan sempat menawarkan berbagai informasi intelijen kepada Iran terkait operasi Israel sebelumnya. Langkah ini memunculkan pertanyaan serius tentang konsistensi dukungan negara-negara barat terhadap Israel. Dari berbagai arah, ini terlihat jelas satu pola yang mulai terbentuk. Israel bukan hanya menghadapi tekanan dari Iran dan sekutunya, tapi juga dari pemimpin dunia, organisasi internasional, hingga sekutu dekatnya sendiri. Dan tekanan ini terus bertambah. Di tengah tekanan global terhadap Israel, muncul tanda lain yang tidak kalah penting. Pengaruh Amerika mulai dipertanyakan. Salah satu sinyal terlihat dari Taiwan. Ketua oposisi Taiwan dari partai, Kuomintang, Cheng Li-won, melakukan kunjungan ke China dan dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping. Kunjungan ini disebut sebagai misi perdamaian untuk menunjukkan bahwa hubungan Taiwan-China tidak harus selalu berada di ambang konflik. Ini bukan sekedar pertemuan biasa, ini adalah kunjungan tingkat tinggi pertama dalam hampir 1 dekade dari tokoh politik utama Taiwan ke China. Di balik langkah ini ada kekhawatiran yang semakin terasa. Sejumlah analis menyebut perang di Ukraina, Gaza, hingga konflik Iran membuat banyak pihak mulai meragukan apakah Amerika benar-benar bisa fokus dan konsisten melindungi sekutunya. Akibatnya, sebagian elit politik Taiwan mulai mempertimbangkan pendekatan berbeda, bukan hanya mengandalkan perlindungan militer dari Amerika, tetapi juga membuka jalur dialog langsung dengan China. Perubahan ini memang belum berarti Taiwan meninggalkan Amerika sepenuhnya, namun sinyalnya cukup jelas. Mulai muncul keraguan terhadap peran Amerika sebagai penjamin keamanan global.
Gelombang kemarahan itu akhirnya turun ke jalan. Di pusat kota Chicago, ratusan orang berbaris sambil meneriakkan satu pesan yang sama. US out of the Middle East. Mereka membawa bendera Palestina, poster anti perang, dan menuntut dana negara dialihkan untuk kebutuhan rakyat bukan untuk konflik militer. Di New York, tepatnya di Times Square, jantung dunia, aksi serupa terjadi. Ratusan demonstran berkumpul menuntut penghentian permanen perang AS Israel terhadap Iran. Aksi ini dipicu pernyataan keras Donald Trump yang menyebut seluruh peradaban Iran bisa musnah dalam satu malam. Yang kemudian muncul tuntutan agar ia diminta pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang. Do we want war? Do we want bombs to drop on the heads of innocent people? We have more in common with the people of Iran than the people in the White House. Trump is a war criminal with no regard for human life, whether it is in Iran, whether it's in Gaza, Lebanon, Cuba, Venezuela, or right here at home. He is willing to annihilate an entire civilization that should be a threat to people everywhere. These billions and trillions of dollars should be going to our lives, to healthcare, to childcare, to food. The anti-war movement has woken up again inside the United States. Our task is to make this bigger than Iraq. It's to make this bigger than Vietnam, because our task is to build lasting peace and dignity for our people and people of the world. Bukan hanya di jalanan, opini publik Amerika juga berubah drastis. Laporan Libertarian Institute yang mengutip survei terbaru menunjukkan 60% warga Amerika kini memilih pandangan negatif terhadap Israel, naik tajam dari 42% pada 2022. Bahkan di kalangan usia di bawah 50 tahun, angkanya mencapai 70%. Selain itu, 59% responden menyatakan tidak percaya bahwa Netanyahu akan mengambil keputusan yang benar. Gelombang protes juga meluas ke Eropa. Di London, massa memblokir jalan di sekitar kedutaan besar Israel sebagai bentuk kemarahan terhadap serangan di Lebanon, Gaza, dan Iran. Situasi sempat tegang, dengan polisi turun mengendalikan kerumunan yang membawa bendera Palestina, Lebanon, dan Iran. Sementara itu di Istanbul, ratusan kendaraan melakukan konvoi besar sambil mengibarkan bendera Palestina dan Turki. Mereka menyebut aksi militer Israel dan AS sebagai agresi tanpa hukum dan menuntut pertanggungjawaban internasional atas apa yang mereka anggap sebagai kejahatan perang. Uluslararası toplum, İsrail ve ABD'nin hukuk tanımaz saldırganlığına karşı somut adımlar atmaya, İslam dünyasını birlik ve beraberlik içerisinde bu zulme karşı tek ses olmaya, insan hakları örgütlerini bölgedeki savaş suçlarını belgeleyerek sorumlularının yargılanması için harekete geçmeye davet ediyor. Dari Amerika ke Eropa hingga Timur Tengah, suara yang muncul mulai seragam. Bukan lagi sekedar kritik, tapi tuntutan terbuka agar perang dihentikan. Di tengah gelombang kemarahan global, upaya meredam konflik tetap berjalan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengambil peran aktif dalam diplomasi internasional. Ia melakukan komunikasi intensif dengan lebih dari 20 pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta sejumlah pejabat Uni Eropa dan NATO. Langkah ini dilakukan untuk memastikan gencatan senjata yang baru saja tercapai tidak hanya bersifat sementara, tapi bisa menjadi jalan menuju stabilitas jangka panjang di kawasan. Erdogan menyebut masa 2 minggu gencatan senjata sebagai kesempatan penting yang harus dimanfaatkan untuk mencegah konflik meluas. Ia juga menekankan bahwa perdamaian tidak akan tercapai jika satu pihak tetap melanjutkan serangan di tengah upaya diplomasi.
Serangan di Lebanon bukan hanya meninggalkan reruntuhan, tapi juga membuka mata dunia. Ketika ratusan warga sipil menjadi korban, ketika genjatan senjata dipertanyakan, dan ketika suara kritik datang bahkan dari sekutu sendiri, satu hal mulai terlihat jelas. Israel kini tidak hanya menghadapi Iran, tetapi juga tekanan global yang terus membesar. Dari pemimpin dunia hingga rakyat di jalanan, suara yang sama mulai terdengar. Perang ini harus dihentikan, namun di sisi lain konflik belum benar-benar mereda. Serangan masih terjadi dan diplomasi belum tentu mampu menahannya. Apakah ini titik awal dunia benar-benar berbalik arah atau justru awal dari konflik yang lebih besar?